أمتي ماذا نقول أم حزننا جلب البكاء. Nah, antum sendiri kok bisa senang dunia editing itu gimana itu asal usulnya? Bisa karena harusnya antum kan dari kecil udah di pondok pesantren, harusnya antum senang dengan dunia ilmu, udah kayak baca kitab dan sebagainya, tapi ini antum lebih senang dengan dunia ya kayak videographer, editing video. Itu kenapa itu? Karena antum bosen udah lama di pesantren atau gimana itu yang antum? Nah itu kenapa? Karena itu tadi yang Dana sebutkan di awal itu, di awal-awal motivasi sama satu video yang Itu tadi berjudul The Meaning of Life. Makanya anak kan ada channel YouTube namanya The Positive Channel, cuman sekarang udah anak ubah jadi Brother Ummah. Itu kenapa diubah? Karena gimana ya, anak tuh ada, kalau dulu kan buat nama YouTube The Positive Channel itu ya biasa-biasa aja lah, hanya menamakan terus udah. Kalau sekarang anak ganti Brother Ummah, itu ada maksudnya semua. Ada filosofinya. Ada filosofi tepat sekali gitu. Seperti itu. Intinya saya tuh ingin nih memberikan sesuatu yang positif lah, baik itu sifatnya memberikan informasi ya kan, ataupun memberitahukan kegiatan-kegiatan yang positif ya, atau memotivasi dan lain-lainnya lah, pokoknya yang sifat positif. Kalau kedepannya nih, antum lebih mau menerjuni dunia ya pendidikan atau dunia lain nggak, seperti usaha dan lain sebagainya itu kedepannya ini antum? Karena secara kan abdi antum kan di lembaga anda mengajar kan posisinya sebagai anggota yayasan lah ya, tentunya dia berharap besar sama antum karena antum kan biasanya penerus beliau gitu. Apa antum nantinya mau akan terjun juga di dunia pendidikan atau gimana nanti kedepannya? Kalau saya sendiri sih untuk terjun di dunia pendidikan, maksudnya kayak sifatnya guru formal ya, itu anak kurang setuju. Kurang pas gitu. Kalau formal kan dakwah tuh oke, itu termasuk keinginan saya. Cuman kan bentuk dakwah nggak harus jadi guru. Iya benar. Ya kan, sifat dakwah itu macam-macam. Mungkin kita dengan mencontohkan kebiasaan kita ya kan, kesehariannya, misalkan berangkat masjid lebih awal gitu, ataupun berbakti sama orang tua gitu. Jujur anak lebih kurang suka kalau terjun langsung ke pendidikan yang itu sifatnya formal, itu anak paling nggak suka. Soalnya tuh anak tipe-tipe orangnya ya, yang nggak suka bersangkutan dengan kayak kelembagaan gitu. Itu anak kurang suka lah, bukan betul sama sekali nggak suka, tapi kurang suka aja. Nah, sukanya bagaimana? Apa? Saya kayak ke bisnis. Gitu. Bahkan saya pengen banget punya ya usaha peternakan gitu. Kalau di pondok dulu antum gimana? Antum sering pernah berbisnis nggak? Bisnis itu bisa dibilang hobi saya dari SD malah. Dari SD. Bayangin, SD saya sudah bisnis. Di pondok pesantren dibolehkan? Pesantren, alhamdulillah dibolehin. Emang kan dari orang tua kan untuk uang jajan, uang kebutuhan sehari-hari kan dipenuhi kan dari orang tua kan? Alhamdulillah ada loh, uang jajan per bulan dikirim setiap bulan lah ada. Itu sampai sisa pak. Berarti lebih dari cukup. Dari cukup itu. Terus kenapa antum lebih terus bisnis gitu? Ya entah kenapa ya, mungkin untuk mencari kegiatan lah, memenuhi kegiatan saya kan. Sebenarnya bagus juga itu. Dari SD loh pak, langka itu. Hidup. Langka. Ya benar. SD udah mikirnya kayak gitu kan. Dan saya itu jujur ya, karena itu sebulan uang jajan pas SD 50.000 pak. Itu zaman dulu udah gede nggak? Iya, itu gede banget. Ditambah lagi kan saya dibatasin sama pengampu kamar saya kan, di sana per kamar lah sistemnya ya. Jadi satu kamar misalkan ada 14 orang atau berapa lah. Nah setiap kamar tuh ada pembimbingnya, disebut musrif biasanya. Nah itu musrif tuh membatasi uang jajan kita, jadi kita nggak boleh banyak-banyak, disuruh ngirit juga. Kayak sepukan 5.000 itu ya, 5.000 tuh mungkin bisa beli mie 10 bungkus lah. Mie bisa apa itu? Mie ya paling mie rebus atau 7-8 bungkus lah. Karena dulu Soalnya masih harga berapa? Dulu itu saya pernah ngalami zaman-zamannya beli mie sedap soto, tau kan? Yang ya, tahu warna hijau itu atau warna oranye. Iya. Itu harga 700 rupiah pak. 700.
Padahal kalau sekarang itu kurang lebih ya bisa 2000 atau 2500. 2500. Kalau terus mie goreng sedap itu Ana pernah ngalami harga berapa ya? 900. 900. Kalau dimasak ya itu 2000. Kalau pakai telur 2500. Ya. Itu makanya dulu itu masya Allah. Anu, Jadi bisnisnya dagangnya apa aja tuh? SD itu saya bisnis agar-agar. Ini Itu buat- modal. Buat sendiri atau antum beli dari orang, antum Jual lagi. Jual lagi. Enggak, buat sendiri Pak. Buat sendiri. Dulu kan ada heater ya, manas air itu yang teko, ada kabelnya itu. Ya, Itu namanya heater. Nah itu saya buat di situ. Saya paling modal cuma 500 Pak. Beli kan itu kan satu 500 saset untuk beli agar-agar. agar-agar itu ya. Nah, 500 kan. Ya. Air panas karena ada itu heater. Atau enggak ada dispenser bisa. Hmm. Terus gula paling minta ke dapur. Ibu pondok lah ya itu ya. Nah terus udah dengan modal 500 saya bisa untung nanti 5.000, 6.000, 7.000 lah. Masya Allah itu. Nah dari uang keuntungan itu saya tabung Mbak. Tabung. Bayangin Pak, udah pertama bisnis. Terus yang kedua saya itu ada kepikiran nabung SD tuh. Nabung inisiatif lah. Ya. Nah qadarullah mungkin ini cobaan di awal ya. Kenapa itu? Ketika nabung, anak taruh lemari, mungkin teman ada yang iri ngelihat uang saya banyak kan. Diambilnya itu uang saya. Allah. Cuma lucunya lagi Pak, teman ini yang Ana bisa tahu kalau dia ngambil, dia tuh mendekati saya. Dulu saya tuh kalau dipanggilnya bukan Zaki, Nazma. Nama panjang antum siapa? Nur Azmi Zaki Muhammad. Itu dulu tuh saya panggilannya tuh dari singkatan dari nama kepanjangan saya Nazma. Ya. Nazma itu kenapa nangis? Kenapa sedih kan? Siapa yang nanya itu? Teman saya. Teman saya yang ngambil uang. Yang modus abang gimana dia? Iya, bukan. Ya dia tuh pengen apa ya? Yang simpati apa namanya, pura-pura simpati Iya. gitu. Supaya dia nggak ketahuan bahwasanya dia tuh mencuri gitu maksudnya. Oh gitu. Bukan dia yang ngambil gitu kan. Padahal dia yang ngambil. Antum bisa tahu dari mana? Soalnya saya sudah Mengamati lupa bagaimana gitu. Apa itu pas itu saya dikasih sama teman saya atau saya ngeliat sendiri. Yang aneh tuh sih kayaknya saya kayak mergokin dia Oh gitu lah. gitu. Iya. Cuman Tapi- saya orangnya sih ya ikhlas-ikhlas aja lah biarin. Gitu. Cuman bisnis itu doang antum, maksudnya agar-agar. Agar-agar. Terus ada lagi saya bisnis pas SMP itu. Ada lagi. Bisnis apa itu? Emang kalau itu bisnisnya tuh mengikuti zaman. Oh gitu. Kayak misalkan lagi viral, misalkan apa nih yang lagi viral. Ya, Nah di situ buat bisnis. Kayak pas itu pernah viral batu akik. Batu akik. Mau cincin itu kan? Batu cincin yang itu. buat cincin itu. Itu kan posisi saya lagi di Solihin tuh. Kebetulan pondok lagi ngadain jalan-jalan kemana gitu kan, tempat wisata yang di situ santri harus patungan lah, iuran. Iuran. Nah itu saya nggak minta uang ke orang tua Pak, hasil dari jualan itu. Padahal pas itu kita bayar kalau nggak salah per santri itu 300 kalau nggak salah. 300 soalnya kita nyewa bis 300.000. Itu antum bayar nggak pakai, nggak dari orang tua enggak, Masya dari Allah. batu cincin itu. Itu batu cincinnya antum beli pesan ke orang atau gimana itu? Atau antum nyari sendiri di sungai apa gimana itu? Beli anak jual lagi. Belinya di mana itu? Batu dari temen atau dari ada karyawan di sana kan. Oh, Biasanya gitu. kan dia dari kampung. Pulang dia ya kan, mudik gitu. Ya. Dia kan jual murah kan. Nah, saya jual lagi dengan harga yang dinaikkan. Jualnya ke sesama teman. Sesama santri, Oh, gitu. teman santri. Gitu. Ya, anak masih ingat tuh ada batu namanya batu bacan, batu kalimaya. Biasanya ingat Pak Susilo Bambang Yudha itu presiden RI keberapa itu? Dia pernah viral juga, dia punya batu cincin, lupa saya namanya, tapi batunya apa itu namanya. Itu viral itu. Berapa harganya tuh? Ya karena ya aslinya itu batu biasa, ya batu inilah karena yang pakai presiden, nah langsung naik lonjak itu harganya. Dicari itu batunya itu. Oh, dijual sama presidennya gitu. Ya enggak, cuman mungkin dia ngeliatin kalau saya pakai batu ini gitu. Nah semenjak itu viral batu itu, orang-orang nyari, jadi terkenal. Berarti antum jualan batu akik juga gitu ya? Ini sukses. Terus Oh, juga gitu. pernah jualan ini Pak, Apa?
kan salah satu hobi saya itu hiking ya. Selain bisnis hiking, Hiking mendaki gunung. Mm-mm. Nah, peralatan hiking kan selain kemah, terus apa tuh? Ya peralatan-peralatan gitulah. Terus juga teropong kan buat ngeliat view-view yang indah, Ya kalau di jarak puncak gitu, jauh. di puncak gitu ya. Kan Pakai banyak. teropong. Mm-mm. Nah, itu saya bisnis itu, Pak. Pertama saya punya temen tuh, saya beli harga 200. Teropong 200.000. Saya beli tuh. Unikannya apa itu teropong sampai 200.000 itu? Kesemewaannya? Bisa di zoom aja, Hmm. bisa kita atur jaraknya. Nah, Ana udah bosan, Ana jual lagi dengan harga Ana beli 200.000, balik modal lah. Itu belum ada untung. Terus beli lagi saya yang agak tinggi. Pas itu Ana nabung itu ada sekitar, Ana dapat uang nabung sekitar 1 juta lah, hampir. Hasil dari dagang gitu antum. Ya pokoknya hasil ngumpulin lah intinya. Ngumpulin duit lah ya. Nah, Ana pakai setengahnya seharga ya 400.000 lah kurang lebih Untuk beli teropong Teropong. lagi. Mereknya binokular itu yang lebih gagah lagi lah. ya Nah, dari 1 kilo Pak bisa kelihatan Pak. 1 kilo ya. Iya, di zoom itu. Nah itu Ana jual lagi ke teman Pak, ke teman angkatan. Oh gitu. Ana jual berapa tuh Pak? Tahu Berapa? nggak? 800.000. Itu temen antum mau tuh beli. Teman Ana mau 800.000 Pak. Orang 2 kali berduit apa lipat gimana itu. dia? Alhamdulillah sih ada lah, Oh, berkecukupan. cuman untuk beli teropong doang 800.000 Iya, ya dia. 800.000 loh. Rela itu menggocek uang sebesar itu. Masya Allah. Mungkin dari saya juga pinter kali ya. Ya nawarinya gitu ya. Ya begitulah bisnis lah. Iya. Pasti penjual nyari untung. Iya. Jadi kalau betul-betul butuh duit banget kan. Nah itu ada juga Pak bisnis yang ini Pak, yang nggak kalah ininya, keuntungannya itu bisnis kayak elektronik Pak. Barang-barang elektronik. Elektronik itu kayak model musik box, tuh musik box ya, MP3, memori, flash disk. Itu saya bisnis dan itu Ana lakukan ketika hari-hari ujian. Orang-orang MP3? sibuk belajar, saya sibuk bisnis ngitung duit. MP3. Tapi antum isi Murotal atau gitu. apa gajian. Itu soalnya dibolehkan di pesantren saya. Oh gitu. Tapi kalau sekarang nggak tahu sih. Kalau nggak salah tuh yang sifatnya speaker itu bisa Diperbolehkan ya, diizinkan. diizinkan ya. Itu. Nah itu anak bisnis itu. Kalau nggak salah pembeli itu sekitar 25 orang. Tahu keuntungannya berapa? Berapa? 1 juta bersihnya itu. Masya Allah. Masya Allah. Jadi libur itu udah kan habis hujan libur kan, liburan itu udah megang duit. Aman lah. Kreatif antum, Masya Allah. Nah itu Pak. Emang saya tuh ketika orangnya tuh ya, ketika ujian itu pokoknya saya beda banget dari yang lain. Ketika ujian kan orang sibuk dengan pelajaran ya. Bosnya terlalu berlebihan lah kayak sampai bergadang ya kan. Tapi antum dagang gitu tuh ganggu. Oh enggak Pak. Enggak. Karena tuh ada sistemnya sendiri. Ya setiap orang kan punya cara sendiri untuk ini ya apa belajar itu ya. Karena tuh ada cara bagusnya ketika dia menghadapi seperti itulah, ada caranya. Oh gitu. Alhamdulillah ya, nilainya bagus-bagus. Kadang saya ranking 5 besar, ranking 1, 3 Ya. gitu. Alhamdulillah. Berarti nanti kedepannya antum mau berwirausaha gitu ya, maksudnya dagang gitu. Apa maksudnya bisnis? Bisnis lah. Ana juga ada kepikiran pengen nernak. Untuk ini kedepannya nih nanti. Iya, ada itu nernak kambing apa sapi. Tapi ya yang kecil-kecil dulu lah, Iya. sesuai budget. Itu aja sih. Berarti enggak tertarik lah untuk terjun di dunia pendidikan ya? Enggak terlalu tertarik. Kalau formal ya, ingat. Karena dakwah itu enggak harus lewat lembaga pendidikan. Ya, dakwah bisa dimanapun, bisa dalam apa, dengan cara apapun. Kayak ini kita buat konten, misalkan antum senang di dunia per-YouTubean, bisa antum sampaikan apa yang sudah antum dapat di pondok, di video, di upload. Banyak cara untuk berdakwah, nggak harus lewat lembaga pendidikan formal. Betul itu. Berarti nanti kedepannya ini antum mau kuliah atau mau gimana? Apa mau berwirausaha tadi? Kalau pengennya sih ya berusaha Pak, bisnis. Saya pengen mendalami ternak tuh Pak. Kenapa coba? Kenapa saya milihnya ternak? Kayak domba, kambing. Karena itu Sunnah Nabi apa gimana? Sunnah para jobnya Nabi Pak. Di situ kita terlatih diajari kesabaran. kesabaran, kepemimpinan, bagaimana Oh iya, mengatur
Ya, iya benar. Cuman juga kita ketika bisnis itu tuh ngelihat sikon sama tempat. Soalnya kan sekarang banyak masyarakat kan jadi nggak disetujui karena mungkin baunya atau apa. Iya. Benar. Kalau Anda mungkin ya, kalau Anda sendiri mungkin untuk beberapa tahun ini masih tetap melanjutkan berkhidmat di Bekasi sih. Tapi nanti kedepannya saya ada rencana untuk ya memulai tantangan baru lah di kampung. Terakhir nih, quotes ya untuk saling memotivasi kita. Mungkin antum punya quotes yang bagus yang mungkin udah antum persiapkan dari sekian lama antum mondok atau Oh gimana? ada. Apa tuh? Intinya kalau pengen sukses ya, selain yang antum ketahui kayak misalkan sering beribadah, bermunajat gitu kan, terus berbakti, itu ada satu yang penting, sholat malam, Pak. Sholat malam. Iya. Kenapa? Karena rata-rata orang sukses itu dia tidurnya cepat, bangunnya cepat, bangun lebih awal kayak di sepertiga malam terakhir kan. Ya, wabil asharhum yastaghfirun. Waktu sahur. Jadi dia udah bangun, sholat malam, terus habis sholat malam ya 3 lah minimal, doa, itu udah. Karena disitulah waktu yang Nabi bilang itu, sampai Nabi pun mendoakan Allah ngebarik li ummati fi bukuriha kan. Nah itu. Terus juga yang sholat malam ini termasuk kebiasaan, Pak, kebiasaannya orang-orang terdahulu, orang-orang soleh lah gitu ya. Dan juga salah satu bukti aja nih, kasih contoh Presiden Habibie. Habibie Itu Pak, kunci kesuksesannya itu dia bangun malam, Pak, sholat malam ya. Coba sampai sekarang karya beliau itu dikagumi sama rakyatnya kan. Ya bukan cuma orang Indonesia, seluruh dunia hampir mengakui keilmuan beliau. Berkah betul-betul. Berkah. Karena mungkin kenapa itu waktu itu sangat diberkahi. Disitulah waktu yang berat sebenarnya bagi manusia. Iya, Di mana orang lain pada tidur ya kan. Kita sudah bekerja. يرجون رحمن السماء